Di dataran utara, di halaman suku 100 binatang, Lu Ming sedang mengajar dua muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Setelah kebangkitan Lu Ming, dia memiliki sumber daya yang melimpah. Dia memiliki segala macam kristal esoteris, ramuan, dan benda lainnya. Oleh karena itu, budidaya Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekarang, mereka berdua telah menerobos ke alam lautan jiwa. Xiaoshan, meskipun kamu telah membuat kemajuan pesat di ranah niat bumi dengan menggunakan kristal niat, kamu belum cukup menggalinya. Ke depan, Anda harus memahami lebih banyak dan menggali lebih banyak. Ini akan sangat membantu budidaya Anda di masa depan. Apakah kamu mengerti, Lu? Ming menunjuk ke arah Zhuang Xiaoshan. Dimengerti, Tuan. Zhuang Xiaoshan dengan cepat mengangguk. Kedua bersaudara itu memandang Lu Ming dengan mata penuh kekaguman. Meskipun mereka berdua hanyalah murid dalam nama Lu Ming tidak memiliki murid sejati sama sekali. Dia hanya memiliki dua murid dalam nama. Oleh karena itu, mereka memiliki status yang sangat istimewa di aliansi naga. Banyak ahli, bahkan kaisar, akan bersikap sangat sopan kepada mereka. Di masa lalu, mereka tidak akan berani membayangkan hal ini. Namun kini, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Mereka memahami bahwa semua ini karena Lu Ming. Tanpa Lu Ming, mereka bukan apa-apa. Bahkan seniman bela diri alam embrio roh akan menganggap mereka sebagai semut, apalagi kaisar. Tapi sekarang, mereka hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan alam embrio roh yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan para ahli alam dewa spiritual akan mempertaruhkan nyawa mereka demi mereka. Bahkan, kaisar pun akan membantu mereka. Semua ini karena Lu Ming. Mereka juga memahami bahwa mereka tidak terlalu berbakat. Di benua hutan belantara ilahi, ada banyak orang yang lebih berbakat dari mereka. Mereka beruntung menjadi murid Lu Ming. Itu adalah berkah yang telah mereka kembangkan selama beberapa kehidupan. Oleh karena itu, mereka berkultivasi dengan sangat keras. Xiaoshan, saya akan menampilkan konsep bumi agar kamu dapat memahaminya dengan cermat. Suara Lu Ming membuyarkan pikiran rumit Zhuang Xiaoshan. Dia dengan cepat fokus. Ledakan, aura kehendak bumi berkembang dari tubuh Lu Ming. Kehendak bumi yang tebal dan berat menyelimuti Zhuang Xiaoshan. Zhuang Xiaoshan segera menutup matanya, duduk bersila, dan diam-diam memahaminya. Xiaorou, datang ke sini dan rasakan konsep airnya. Lu Ming berkata pada Zhuang Xiaorou. Ya Tuan, ya, jawab Zhuang Xiaorou dengan patuh. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan kagum. Sebagai perbandingan, Zhuang Xiaorou lebih berbakat daripada Zhuang Xiaoshan. Lu Ming melambaikan tangannya dan konsep air menyebar. Seperti sungai, sungai itu menyelimuti Zhuang Xiaorou. Zhuang Xiaorou segera duduk bersila dan mulai memahaminya. Sepanjang perjalanan, Lu Ming hanya sempat mengajar kedua murid ini karena dia ada waktu luang selama periode waktu tersebut. Dalam 2 bulan terakhir, semuanya berjalan tertib. Beberapa waktu lalu, Lu Ming mengundang 9 penguasa untuk membersihkan meridian dan sumsum Li Ping dengan serum sebagai dasarnya. Li Ping telah terlahir kembali dari manusia biasa yang tidak dapat berkultivasi dan telah menjadi seorang jenius seni bela diri yang sangat berbakat. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi bersama Lu Yuntian dan kultivasinya meningkat pesat. Tentu saja, Lu Ming juga membantu Lu Yuntian, Hua Qi, dan yang lainnya untuk meningkatkan fisik dan bakat mereka. Basis budidaya mereka telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirimkan pesanan pembelian ke seluruh benua hutan belantara ilahi. Dia bersedia membeli 7 ramuan spiritual utama untuk ramuan nirwana dengan harga tinggi, berharap dapat menyempurnakan ramuan nirwana lainnya. Kemajuannya cukup lancar. Selama kurun waktu ini, dia telah mengumpulkan 5 dari 7 materi mistik utama. Ini di luar dugaan Lu Ming. Sebagian besar pembangunan kota Kaisar Naga telah selesai. Zhang Tai yakin proyek itu akan selesai sepenuhnya dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu, para petinggi aliansi naga memutuskan untuk mengadakan upacara aliansi di kota naga kekaisaran 3 bulan kemudian untuk mengumumkan kepada dunia bahwa aliansi naga secara resmi didirikan. Pada saat yang sama, mereka akan memberikan wilayah masing-masing kepada tokoh-tokoh kuat dan kekuatan besar. Seluruh benua hutan belantara ilahi menantikan hari itu. Ketika hari itu tiba, dunia akan merayakannya. Di bagian barat benua hutan belantara ilahi, di seberang lautan luas, ada sebuah benua yang disebut Benua Bulu Putih. Benua ini adalah benua terkuat di Istana Ilahi Selatan dari grup benua reruntuhan ilahi. Itu menduduki peringkat keempat dalam kelompok benua reruntuhan ilahi. Di bagian timur benua Bulu Putih, di lembah liar, ada awan kabut darah yang melonjak dengan liar. Itu terus bergulir dan bergulir. Itu sangat menakutkan. Lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang binatang iblis. Dilihat dari aura yang dipancarkan oleh kerangka itu, mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Kebanyakan dari mereka adalah dewa spiritual tingkat lanjut, dan bahkan ada beberapa dewa tingkat tertinggi.
Setelah beberapa saat, kabut darah menghilang, menampakkan sesosok tubuh. Itu adalah Di Yi. Sialan, Lu Ming, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Di Yi meraung, penuh niat membunuh. Sekarang, auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Dia hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama. Juga, tubuh roh 10.000 meridian yang telah dia kembangkan selama 10.000 tahun telah terbakar habis ketika dia melarikan diri untuk hidupnya. Brengsek, tubuh roh meridianku yang tak terhitung jumlahnya akan berhasil dan menjadi tubuh roh tingkat bumi. Pada saat itu, kecepatan kultivasi dan kekuatan tempur saya pasti akan meningkat pesat. Saya pasti akan dihargai oleh keluarga. Ini semua salah Lu Ming. Di Yi terus mengaum dan sangat gelisah. Setelah sekian lama, dia sedikit tenang. Klan seharusnya menerima berita yang saya kirimkan kepada mereka. Para ahli di klan akan segera datang. Lu Ming, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mata Di Yi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Titik 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 titik. Titik titik titik. Benua hutan belantara ilahi, dataran utara. 3 jam kemudian, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou terbangun dari pencerahan mereka. Baiklah, kembalilah dan pahami dengan baik. Saya akan menguji Anda setelah beberapa saat dan melihat hasil kultivasi Anda. Lu Ming menginstruksikan. Ya Tuan, murid akan pergi. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan membungkuk dan pergi. Mari kita lihat di kota Kaisar Naga. Lu Ming berdiri, maju selangkah, dan menghilang. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di kota Naga Kekaisaran. Lebih dari separuh kota Naga Kekaisaran telah dibangun. Pembangunan kota Naga Kekaisaran dilakukan oleh Master Seni Bela Diri dan Prasasti, dipilih dari semua kekuatan utama, dan bahkan dengan bantuan Kaisar. Namun, masih memakan waktu yang lama, menunjukkan betapa luas dan megahnya proyek tersebut. Titik titik titik. Lu Ming berdiri tinggi di langit di atas kota Naga Kekaisaran. Dia tidak bisa melihat ujung kota. Di 4 gerbang kota Naga Kekaisaran, ada patung setinggi 10.000 kaki. Pemilik patung itu adalah Lu Ming. Masuk dari gerbang selatan, ada jalan yang disebut Jalan Naga Ilahi. Itu mengarah ke sebuah kotak yang dilapisi dengan batu giok putih. Ada banyak kursi di sekitar alun-alun, yang disiapkan untuk menerima tamu dari segala penjuru. Seluruh kota Naga Kekaisaran dibangun di atas Gunung Long Yue yang asli. Gunung Long Yue awalnya memiliki mata dao yang besar. Berkultivasi di sini akan membantu seseorang memahami esensi alam langit dan bumi lebih cepat. Setelah itu, beberapa kaisar memindahkan beberapa mata dao lagi dari tempat lain dengan kekuatan super yang besar, membuat konsepsi artistik kota Naga Kekaisaran semakin jelas. Selain itu, para kaisar telah bekerja sama untuk mengalihkan beberapa pandangan spiritual. Selain itu, para kaisar yang mengolah prasasti Dao telah menuliskan formasi pengumpulan energi di sini, sehingga ki spiritual di sini begitu padat sehingga hampir mustahil untuk dibubarkan. Seluruh kota Kaisar Naga menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Lu Ming melihatnya dan sangat puas. Lalu, dia melihat ke timur. Ada tempat yang harus dia kunjungi, dan itu adalah sisa-sisa 9 naga. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah memurnikan setetes esensi darah 9 naga yang diperolehnya dari Di Yi dan mengintegrasikannya ke dalam darah 9 naga. Dia telah memperoleh lebih banyak fragmen memori dari 9 naga. Sudah waktunya pergi ke reruntuhan 9 naga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu otomatis retak. Sosok Lu Ming menghilang tanpa jejak. Peninggalan 9 naga terletak di perbatasan antara Timur Tandus dan Benua Tengah, di daerah kacau. Sosok Lu Ming muncul di alam kacau secara diam-diam dan menuju ke reruntuhan 9 naga. Saat Lu Ming terbang, area di depannya menjadi semakin sunyi. Tidak ada sehelai rumput pun di pegunungan yang luas. Itu adalah tanah tandus, seolah-olah semua vitalitas telah dilahap oleh sesuatu. Jauh di depan, Lonely Mountain berubah menjadi gurun, bahkan lebih sunyi lagi. Ketika Lu Ming tiba di tengah gurun, dia melihat sebuah gua. Itu adalah gua yang sangat dalam, gelap gulita, dan mengarah ke kedalaman bumi. Di tepi gua, ada sebuah tablet batu berwarna kuning tua dengan sebaris kata tertulis di atasnya, mereka yang berada di atas level kaisar akan mati jika mereka masuk. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah ada niat membunuh yang mengerikan di dalamnya, membuat seluruh orang merasa kedinginan. Seperti yang diharapkan, hati Lu Ming tergerak. Selalu ada legenda bahwa tak seorang pun di atas tingkat kaisar bisa memasuki reruntuhan 9 naga. Masuk berarti kematian. Itulah sebabnya Kaisar Bela Diri Di Yi tidak berani memasuki dirinya sendiri, namun membiarkan 9 matahari tertinggi masuk. Glabella Lu Ming bersinar dan dia muncul di sampingnya. Tubuh kedua telah menerobos ke alam kaisar dan tidak bisa masuk. Bas! Tubuh utama Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas ke dalam gua yang gelap. Begitu dia masuk, kekuatan mengerikan datang dari dalam gua, menyebabkan tubuh Lu Ming tenggelam seolah-olah dia membawa puluhan ribu gunung di punggungnya. Apalagi kecepatan turunnya semakin cepat. Berhenti. Di dalam tubuh Lu Ming,
inti esensial meledak untuk melawan kekuatan tersebut. Meskipun ada beberapa efek, namun efeknya tidak terlalu bagus. Hanya saja kecepatan penurunannya sedikit melambat. Hanya ketika Luming menggunakan konsep kekacauan barulah dia mampu melawan kekuatan dan mengendalikan tubuhnya dengan bebas. Luming mengendalikan dirinya dan turun dengan kecepatan yang sama. Gua itu sangat dalam. Luming bisa merasakan bahwa dia telah turun beberapa ratus mil tetapi dia masih melangkah lebih dalam. Terlebih lagi, di tepi gua, Luming merasakan niat membunuh yang mengerikan lebih dari sekali. Seolah-olah gelombang energi menyapu seluruh tubuhnya dan kemudian ditarik kembali. Luming menduga jika tingkat kultivasinya melampaui tingkat kaisar, dia akan diserang. Luming memperkirakan bahwa dia akhirnya mencapai dasar setelah turun sekitar 1000 mil. Dengan sapuan pandangannya, dasar gua ditutupi lapisan tulang yang tebal. Beberapa tulangnya sangat jernih, seolah-olah terbuat dari batu giok halus. Beberapa tulangnya berwarna emas seolah-olah terbuat dari emas. Mudah untuk membayangkan bahwa pemilik tulang-tulang ini pastilah orang-orang yang sangat berkuasa, atau bahkan kaisar, tetapi pada akhirnya mereka dikuburkan di sini. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya 9 reruntuhan naga itu. Luming mendarat di tanah gua dan masih merasakan tekanan yang kuat. Pergerakannya sangat terpengaruh. Gerakannya melambat dan dia sulit terbang. Di depan goa terdapat goa lurus yang masih gelap. Luming mengedarkan inti esensialnya dan berjalan 100 meter di setiap langkah. Dia melewati kerangka itu dan berjalan menuju gua di depan. Mengaum, tapi sebelum dia bisa melangkah jauh, raungan naga terdengar. Naga darah yang sepertinya terbentuk dari kabut darah menerkam Luming. Naga sejati. Mata Luming berkedip. Naga darah ini memiliki 5 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga sejati bercakar 5. Bas. Naga darah bercakar 5 menerkam Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Seniman bela diri tertinggi. Naga darah bercakar 5 ini memiliki kekuatan tempur maha tinggi. Ledakan. Tinju Luming mendarat di cakar naga darah. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan cakar naga darah itu. Kemudian, kekuatan tinju menghancurkan tubuh naga darah dan roboh. Luming terus bergerak maju. Mengaum, mengaum. Dia baru saja berjalan sekitar 1000 meter ketika raungan naga lainnya terdengar. Kali ini ada 2. 2 naga darah bercakar 5 muncul dan menyerang Luming. Mereka juga berada pada level yang maha tinggi. Tentu saja, itu dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Luming terus bergerak maju, tapi tidak lama kemudian, 3 naga darah muncul. Saat dia melanjutkan, semakin banyak naga darah yang muncul. Pada akhirnya, 9 naga darah bercakar 5 muncul bersamaan. Itu setara dengan 9 supremes yang mengepung Luming. Dengan kekuatan tempur Luming, tidak sulit baginya untuk mengalahkan mereka satu persatu. Namun, setelah melewati pengepungan 9 naga darah, Luming diserang lagi sambil terus bergerak maju. Kali ini, hanya 3 naga darah yang muncul. Namun, perbedaannya adalah masing-masing dari 3 naga darah memiliki 6 cakar naga di perutnya. Kekuatan tempur naga darah bercakar 6 jauh lebih tinggi daripada naga darah bercakar 5. Namun, mereka masih bukan tandingan Luming. Saat Luming menerobos, jumlah naga darah bercakar 6 meningkat. Setelah Luming menerobos pengepungan 9 naga darah bercakar 6, naga darah bercakar 7 lainnya muncul. Tingkat kesulitannya semakin tinggi. Luming tiba di ruang batu bawah tanah setelah dia melewati 9 naga darah dengan 7 cakar. Luming menemukan ada beberapa kotak di ruangan batu. Namun, kotaknya telah dibuka dan tidak ada apapun di dalamnya. Ini pasti tempat yang pernah dikunjungi senior Jiuyang di masa lalu. Luming bergumam. Dia telah bertanya kepada Xia Jiuyang tentang 9 reruntuhan naga sebelumnya, dan Xia Jiuyang telah memberitahunya secara detail. Saat itu, Xia Jiuyang telah melewati 9 naga darah bercakar 7 untuk sampai ke kamar batu ini. 2 tetes 9 esensi darah naga, 9 langkah menghentak surga naga, dan bab pendirian Yayasan Teknik Naga Perang yang sebenarnya semuanya diperoleh dari sini. Semuanya ditempatkan di kota-kota ini. Saat itu, 9 matahari tertinggi telah mencapai batasnya. Jika dia melanjutkan, dia harus menghadapi naga darah bercakar 8, yang kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Xia Jiuyang sama sekali bukan tandingannya. Melanjutkan, Luming melangkah maju dan berjalan ke gua di depan ruangan batu. Seperti yang diharapkan, naga darah yang muncul di depannya masing-masing memiliki 8 cakar naga dan kekuatan tempur yang mengejutkan. Kekuatan tempur seseorang setara dengan manusia tertinggi yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Itu sangat kuat. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan Luming. Luming terus melewati level-level tersebut. Setelah mengalahkan 9 naga darah bercakar 8, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Naga raksasa bercakar 9 muncul di depan Luming. Ya, itu adalah 9 naga dengan 9 cakar naga. Meskipun auranya juga berada pada tingkat yang maha tinggi, Luming merasa bahwa dia sangat berbahaya.
Mengaum, garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Luming dan dia berubah menjadi 9 naga. Mengaum, mengaum, kedua 9 naga saling menerkam. 9 naga di sini begitu kuat sehingga bahkan ahli kerajaan bela diri biasa pun tidak akan bisa menandingi mereka. Mereka setidaknya setara dengan ahli kerajaan bela diri tingkat kedua. Pada awalnya, Luming bukanlah lawannya. Dia baru mulai menekan lawannya setelah dia mengeluarkan surat wasiat kekacauan. Salah satunya sudah sangat kuat. Jika jumlahnya lebih banyak, atau bahkan 9, bagaimana kita bisa melawan mereka? Ekspresi wajah Luming sangat serius. Luming yakin bahwa dia bisa menang jika hanya ada 1, tetapi jika ada 2 atau 3, Luming hanya bisa mempertahankan hasil imbang. Jika ada 9, Luming hanya bisa kabur dengan kekalahan. Mungkinkah dia tidak bisa melewatinya? Atau mungkin, dia hanya bisa melewatinya setelah dia menerobos ke alam yang maha tinggi. Luming punya beberapa pemikiran. Setelah beberapa gerakan lagi, Luming bangkit dan mencabik-cabik 9 naga merah darah. Tanpa diduga, setelah 9 naga merah dicabik-cabik, Luming terus bergerak maju tetapi tidak ada 9 naga merah lainnya yang muncul. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah gua bawah tanah besar muncul di depannya. Begitu Luming masuk, dia mendengar serangkaian auman naga. Namun, dia hanya bisa mendengar auman naga dan tidak melihat tubuhnya. Tatapan Luming tertuju pada udara di dalam gua. Dia sangat tertarik. 7 manik berwarna merah darah melayang di udara di atas gua bawah tanah. Setiap manik sepertinya terbuat dari batu giok berwarna merah darah. Mereka halus dan bulat, dan memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Esensi darah 9 naga. Mata Luming berbinar dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya menemukan esensi darah 9 naga. Sisa 7 tetes 9 esensi darah naga. Mengaum. Seolah merasakan sesuatu, tulang punggung Luming memanas. 9 garis keturunan naga terbang dengan sendirinya dan membuka mulutnya untuk mengaum. Bas, wosh, 7 tetes 9 esensi darah naga juga bergetar. Setiap tetesnya diliputi cahaya darah, dan seekor naga kecil terbang keluar, beresonansi dengan garis keturunan 9 naga. Perbaiki, mata Luming berkedip. Dia mengendalikan darah 9 naga dan menelan 1 tetes esensi darah 9 naga. Ledakan. Begitu setetes 9 esensi darah naga memasuki mulut 9 garis keturunan naga, itu meledak dan berubah menjadi energi tak terbatas, menyatu dengan 9 garis keturunan naga. Luming duduk bersila dan melanjutkan pemurnian setelah menyempurnakan 1 tetes. Dengan setiap tetes yang disempurnakan, sepotong informasi akan muncul di benak Luming. Itu adalah bagian memori dari 9 naga. Tentu saja, tingkat kultivasi Luming tidak meningkat. Energi dalam esensi darah semuanya terintegrasi ke dalam 9 garis keturunan naga. Tampaknya disimpan dan membuat 9 garis keturunan naga semakin nyata, hampir seperti 9 naga asli. Setelah 7 hari, 7 tetes esensi darah 9 naga diintegrasikan sepenuhnya ke dalam garis keturunan 9 naga. Saat ini, ada banyak informasi di benak Luming. Itu semua adalah bagian dari ingatan 9 naga. Fragmen-fragmen ini perlahan-lahan tumpang tindih dan membentuk pesan yang lengkap. Perang sejati teknik naga tahap metamorfosis tubuh tempur Dewa Naga. Wajah Luming menunjukkan senyuman. Teknik naga perang sejati yang telah dia kembangkan sebelumnya adalah tahap dasar. Isi utama dari bab pendirian yayasan adalah isi sebelum ranah Kaisar Bela Diri. Setelah ranah Kaisar Bela Diri, bab pendirian yayasan tidak berguna dan memerlukan bab berikutnya. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Bab luar biasa dari teknik naga perang sejati tubuh tempur Dewa Naga, seperti namanya, terutama tentang pengembangan tubuh roh. Budidaya tubuh roh adalah untuk mengintegrasikan garis keturunan ke dalam tubuh fisik dan mengubahnya menjadi tubuh roh tingkat yang lebih tinggi melalui penempaan kesengsaraan petir. Dengan kata lain, mereka yang berada di bawah pangkat Kaisar Bela Diri masihlah manusia biasa, sedangkan mereka yang berada di atas pangkat Kaisar Bela Diri telah melampaui manusia dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagian yang luar biasa adalah mengubah garis keturunan 9 naga menjadi tubuh fisik dan mengolah tubuh roh. Tubuh roh ini disebut tubuh tempur Dewa Naga dan sangat kuat. Dari ingatan 9 naga, Luming mengetahui bahwa tubuh roh juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka terbagi menjadi tubuh spiritual biasa, tubuh spiritual bumi, dan tubuh spiritual surga. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi kelas bawah, menengah, dan atas. Menurut ingatan dan pengalaman 9 naga, di benua hutan belantara ilahi, dan bahkan benua reruntuhan ilahi, sebagian besar tubuh roh para kaisar adalah tubuh roh biasa tingkat rendah, dan sejumlah kecil di antaranya adalah tubuh roh biasa tingkat menengah, tubuh roh. Tubuh iblis abadi Sieluan dan tubuh dewa 9 yang milik Xia Jiu yang seharusnya merupakan tubuh roh biasa yang lebih unggul. Jika tubuh spiritual meridian di Yi yang tak terhitung jumlahnya berhasil diolah, kemungkinan besar itu adalah tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Tubuh spiritual bumi tingkat rendah sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada tubuh spiritual normal.
Sangat disayangkan Yi telah menghabiskan 10.000 tahun untuk menghilangkan garis keturunan dan darah esensi dari berbagai ahli, namun dia belum berhasil mengolahnya. Itu tidak sempurna, dan kekuatannya hanya setara dengan tubuh roh biasa yang superior. Itulah mengapa dia ingin mencuri esensi darah 9 naga milik Luming. Tujuannya adalah untuk mengembangkan tubuh roh meridian yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berhasil mengolahnya, dia tidak akan terkalahkan di antara kaisar pada level yang sama. Membunuh kaisar dengan level yang sama akan menjadi hal yang mudah baginya, dan bahkan bertarung melawan kaisar dengan level yang lebih tinggi adalah hal yang normal. Jika Luming berhasil mengolah tubuh tempur Dewa Naga, dia akan memiliki tubuh spiritual duniawi tingkat rendah setelah dia menjadi kaisar bela diri. Yang terpenting, tubuh tempur Dewa Naga dapat ditingkatkan, sama seperti garis keturunan sebelumnya, yang dapat terus ditingkatkan. Luming sangat tergoda dengan ini. Hal lain yang menggoda Luming adalah jika dia mengolah tubuh rohnya dengan garis keturunan 9 naga dan berubah menjadi tubuh tempur Dewa Naga, dia mungkin bisa mempertahankan keterampilan melahap 9 naga. Di masa lalu, Luming telah berjuang dengan meridian darah mana yang harus dia gunakan untuk mengolah tubuh roh ketika dia menerobos ke alam kaisar bela diri. Garis keturunan prasasti penekan penjara tampaknya lebih kuat dari garis keturunan 9 naga. Sedangkan untuk garis keturunan ketiga, itu bahkan lebih misterius. Tapi sekarang, Luming telah memutuskan untuk mengolah tubuh roh dengan garis keturunan 9 naga. Dia bisa menyimpan prasasti penekan penjara dan garis keturunan ketiga. Dia merasa bahwa bahkan setelah dia menerobos ke alam kaisar, kedua garis keturunan ini masih akan sangat berguna baginya. Selanjutnya, Luming melihat kenangan lainnya. Ya, jauh lebih sedikit. Setelah beberapa saat, Luming mendapat ide. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan ingatan lengkap dari 9 naga setelah menyatu dengan 9 tetes esensi darah. Namun kini, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sebagian besar ingatannya kosong. Misalnya, dari mana asal 9 naga itu? Apa yang terjadi saat itu? Dengan kekuatan tempur 9 naga, mengapa mereka jatuh? Siapa yang membunuh 9 naga? Apa yang terjadi di alam surga? Kenangan penting ini benar-benar kosong. Mungkinkah 9 naga melakukan ini dengan sengaja sebelum mereka mati? Luming menebak. Namun, meski dia tidak memiliki kenangan ini, kenangan lainnya tetap merupakan harta yang tak ternilai harganya. Dalam ingatannya, ada beberapa keterampilan tempur yang kuat yang hanya bisa dikembangkan setelah menerobos ke alam kaisar atau lebih tinggi. Masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Pada saat yang sama, melalui ingatan 9 naga, Luming akhirnya mengetahui alam budidaya setelah itu. Setelah kaisar bela diri, itu adalah Santo bela diri. Martial Saint juga dikenal sebagai Saint Realm atau Saint Realm. Seorang suci bela diri bisa hidup lebih dari 100.000 tahun. Mereka tak tertandingi dalam kekuatan tempur dan bisa mendominasi dunia. Dibandingkan dengan mereka, kaisar berada ribuan mil jauhnya. Namun, alam bela diri Saint bukanlah alam tertinggi, juga bukan puncaknya. Di atas alam bela diri Saint adalah puncaknya, yaitu penguasa bela diri. Seorang kaisar bela diri juga dikenal sebagai seorang kaisar agung. Ini adalah puncak dunia yang sebenarnya. Rentang hidup mereka hampir tidak ada habisnya, dan mereka berdiri di puncak dunia. Mereka luar biasa kuatnya. Dengan lambaian tangan, mereka mungkin bisa menghancurkan daratan seperti benua hutan belantara dewa. Dunia ini tidak hanya mengacu pada alam primordial, tetapi juga alam surga. Seorang kaisar bela diri adalah seorang ahli puncak. Saat itu, 9 naga berada di alam ini, dan 10 monster perang teratas semuanya ada di alam ini. Kaisar bela diri, kaisar agung. Mata Luming dipenuhi kerinduan. Tujuannya adalah untuk berdiri di puncak dunia. Dia harus menjadi ahli bela diri tertinggi di masa depan. Tinju Luming terkepal erat. Luming menutup matanya dan diam-diam mencerna sebagian dari memori 9 naga. Bagian dari kenangan ini sangat berharga. Itu mencakup pengetahuan tentang banyak harta karun alam dan yang paling penting, pengalaman budidaya 9 naga. Jiulong adalah tokoh dikdaya di puncak alam bela diri tertinggi. Seberapa berharganya pengalaman esensi kultivasinya? Luming perlahan mencerna informasinya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming akhirnya membuka matanya. Ada sedikit kesungguhan di matanya. Ingatan 9 naga juga berisi informasi mengenai maksud kekacauan. Dalam ingatan 9 naga, niat kekacauan adalah raja dari semua niat di dunia. Itu sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Terutama ketika harus menerobos, sangat sulit mengubah niat menjadi sebuah domain. Luming sudah mengetahui hal ini sejak lama. Saat dia menggunakan pil pemantapan domain saat itu, efeknya tidak banyak. Bahkan jika seorang seniman bela diri normal tidak memiliki pil pemadatan domain, dia perlahan-lahan dapat melarutkan rune niat dan menggabungkannya ke dalam roh spiritualnya dalam 1 atau 2 tahun. Namun, kesulitan dalam mengembangkan konsep chaos lebih dari 100 kali lipat dari konsep biasa.
Dengan kata lain, jika Luming berkultivasi selangkah demi selangkah, dia memerlukan setidaknya 100 tahun untuk mengembangkan domain prototipe dan melangkah ke tingkat tertinggi. 100 tahun terlalu lama. Itu terlalu lama bagi Luming. Tidak, 100 tahun ini adalah tahun emas bagiku untuk berlatih. Jika saya menghabiskan lebih dari 100 tahun mempraktikkan kehendak kekacauan, itu sama saja dengan membunuh potensi saya. Tidak hanya para jenius lainnya yang akan meninggalkan saya jauh di belakang, tetapi potensi saya juga akan habis, dan pencapaian saya di masa depan akan terbatas. Luming merenung dalam hatinya. Setelah beberapa lama, Luming mengertakkan gigi, sedikit kekejaman di matanya. Keluarlah, ayo kita berusaha sekuat tenaga. Menurut pengalaman budidaya 9 naga, Luming menemukan jalan. Metode ini memungkinkan Luming memadatkan tahap embrio domain dalam waktu singkat. Namun, hal itu sangat beresiko. Jika dia tidak berhati-hati, budidayanya akan menurun dan akan sulit baginya untuk meningkat. Dalam kasus terburuk, tubuh dan jiwanya akan hancur. Namun, Luming tetap memutuskan untuk mencobanya. Setiap ahli puncak pernah mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan. Belum pernah ada yang mendengar ada orang yang bisa mencapai puncak dengan lancar. Bertarung, Luming membuat keputusannya. Terlebih lagi, itu ada di sini. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke tempat ini. Itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos. Dia menutup matanya. Setelah sekian lama, hati Luming tenggelam dalam keadaan kosong dan dia menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Mengaum. Kemudian, 9 garis keturunan naga muncul. Dengan raungan yang keras, ia menyerbu ke gelabela Luming dan muncul di lautan kesadarannya. Di suatu tempat di lautan kesadaran Luming, sebuah konsep rune ditangguhkan dan dipenuhi dengan cahaya yang kacau. Itu adalah konsep kekacauan Luming. Tiba-tiba, 9 garis keturunan naga muncul di dekat rune maksud kekacauan. Mengaum. Tiba-tiba, garis keturunan 9 naga meraung dan menerkam menuju rune niat kekacauan. Cakar naga meraih tanda niat. Ledakan. Rune niat mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Luming merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik, dan rasa sakit yang merobek datang dari pikirannya. Dia baru pulih setelah sekian lama. Lagi, mati. Luming berteriak dengan marah. 9 naga terus mencakar rune konsep kekacauan. Ya, inilah metode Luming. Dia menggunakan metode brutal untuk meledakkan rune kekacauan dan kemudian menggunakan metode brutal untuk menggabungkannya ke dalam Tuhan Dewa. Cara seperti itu sungguh gila. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan ketakutan setengah mati. Namun tidak diragukan lagi, ini adalah metode yang paling efektif dan menghemat waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lautan kesadarannya, 9 naga terus-menerus menyerang rune kekacauan. Pada awalnya, 9 naga hanya menggunakan 1 cakar naga. Perlahan-lahan, jumlah cakar naga bertambah, dan mereka menggunakan 2, lalu 3. 10 hari kemudian, 9 cakar naga dari 9 naga menyerang rune kekacauan bersama-sama. Rune itu bergetar hebat. Kaca. Pada titik tertentu, rune niat kekacauan mengeluarkan suara retak, dan retakan muncul di sana. Puff. Pada saat ini, tubuh Luming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Namun, tidak ada kepanikan di mata Luming. Sebaliknya, ada kegembiraan. Melanjutkan. 9 naga terus membombardir rune. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak retakan muncul di rune. 10 hari lagi berlalu. Tiba-tiba, bang, rune konsep kekacauan meledak, dan darah muncrat dari mulut Luming. Retakan bahkan muncul di antara alisnya, dan darah mengalir keluar. Tapi Luming tidak peduli tentang itu. Meleleh. Pergi, Luming meraung. Dewa spiritual dalam dantiannya memancarkan kekuatan hisap yang kuat yang menarik fragmen konsep kekacauan kepada dewa spiritual. Semua pecahan maksud kekacauan terbang menuju dewa spiritual. Pada saat ini, dewa spiritual membengkak dan memancarkan ribuan sinar cahaya, hampir meledak. Langkah ini adalah yang paling berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, roh rohaninya akan meledak, tubuh fisiknya akan runtuh, dan jiwanya akan hancur. Menekan. Sambil berpikir, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di dantiannya. Itu melayang di atas Tuhan spiritual dan menekannya. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul di atas kepala Luming. Gelombang energi menyelimuti Luming. Ini adalah rencana lengkapnya. Luming tidak memiliki pengalaman berkultivasi di Sekte 9 Naga. Dia menggabungkannya dengan kondisinya sendiri dan membuat rencana yang lengkap. Dia menggunakan 3 garis keturunannya untuk menyelesaikan langkah ini. Dewa spiritual yang berada di ambang kehancuran akhirnya ditekan dan bergabung dengan fragmen maksud kekacauan untuk membentuk sebuah domain. Luming menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Jarak tak berujung dari benua hutan belantara ilahi, di tempat tersembunyi di benua bulu putih, terdapat hutan batu yang berantakan.
Di hutan batu, ada platform batu tua. Di berdiri di dekat platform batu, menunggu dengan cemas. Bas, tiba-tiba, platform batu itu mulai bersinar. Cahayanya semakin terang hingga membentuk pusaran di platform batu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari Black Vortex. 1, 2, dan pada akhirnya, 10 sosok muncul dan terbang keluar dari pusaran. Begitu 10 sosok itu terbang, pusaran di platform batu menghilang. Begitu dia melihat 10 orang itu, wajah Di langsung menunjukkan rasa hormat. Pemimpin 10 orang itu mengenakan pakaian mewah. Matanya panjang dan sipit, dan ketika dia membuka dan menutupnya, cahaya tajam bersinar. Di belakang pemuda itu, ada 9 orang. Ada lelaki tua dan lelaki kekar. Semuanya memiliki aura yang kuat, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Di dari cabang sampingan keluarga Di memberikan penghormatan kepada tuan muda di Xian. Di segera membungkuk pada pemuda itu. Kamu adalah Di. Pria muda itu melirik Di dengan sedikit jijik. Saya Di. Di berkata dengan tergesa-gesa. Di, kamu benar-benar tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menghancurkan benua hutan belantara ilahi. Di Xian memarahi dengan dingin. Wajah Di jelek, tapi dia tidak berani membantah. Di, tujuanmu awalnya adalah kelompok benua reruntuhan ilahi. Menurut tugas yang diberikan kepadamu oleh keluarga saat itu, jika kamu dapat menyatukan kelompok benua reruntuhan ilahi sendirian, kamu dapat kembali ke keluarga Di dan menjadi keturunan langsung dari keluarga Di. Sayangnya, sepertinya Anda tidak punya harapan. Di Xian mencibir. Di semakin menundukkan kepalanya, dan matanya memancarkan amarah yang membara. Itu semua salah Luming. Itu semua karena Luming sehingga dia merusak rencananya. Keluarga Di berasal dari benua Yuan dan merupakan kekuatan yang kuat di sana. Sedangkan dia adalah murid cabang keluarga Di, jadi statusnya rendah. Namun, ada aturan di keluarga Di. Sedangkan bagi yang berasal dari keluarga cabang, jika ingin bergabung dengan jalur langsung, memperoleh status jalur langsung, bahkan memperoleh kondisi budidaya dan sumber daya jalur langsung, mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh keluarga Di. Misi Di adalah menyatukan kelompok benua reruntuhan ilahi dengan kekuatannya sendiri. Misi ini dianggap tidak terlalu sulit di antara misi keluarga Di. Namun, bakat Di terbatas. Dia telah datang ke kelompok benua reruntuhan surgawi 10.000 tahun yang lalu. Namun, pada saat itu, tingkat kultivasinya baru saja menembus alam kaisar bela diri. Itulah sebabnya dia memilih benua hutan belantara ilahi, yang tidak terlalu kuat, untuk mendirikan istana kaisar langit ilahi dan memulai rencananya. Pada saat yang sama, dia akan memperkuat kultivasinya dan mengolah tubuh roh 10.000 meridian. Sekarang, rencananya perlahan-lahan matang. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV2. Dia telah memperoleh tubuh roh meridian yang tak terhitung jumlahnya secara kebetulan dan hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Dia yakin bahwa selama dia mendapatkan satu tetes esensi darah 9 naga lagi, dia akan mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, dia akan mampu menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV3 dengan bantuan segudang tubuh pembuluh darah spiritual. Pada saat itu, dengan kekuatan tempurnya, dia dapat dengan mudah menyatukan benua hutan belantara ilahi. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak waktu, selama budidayanya berhasil menembus alam kerajaan bela diri tingkat keempat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyatukan benua reruntuhan ilahi. Saat itu, ia bisa kembali ke keluarga Di dan menjadi keturunan langsung dari keluarga Di. Statusnya akan meningkat pesat, dan dengan dukungan semua jenis sumber daya, basis budidayanya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi bahkan status garis keturunannya juga akan berbeda. Sayangnya, semuanya dirusak oleh Luming. Dia tidak bisa mendapatkan 9 esensi darah naga Luming, jadi dia memulai perang dengan gegabah. Dia ingin menyatukan benua hutan belantara ilahi terlebih dahulu dan menggunakan kekuatan seluruh benua hutan belantara ilahi untuk membantunya mengembangkan tubuh spiritual meridian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada akhirnya, Luming tetap menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh roh 10.000 meridian yang telah dia kembangkan selama 10.000 tahun hancur dalam sehari. Dia tidak punya harapan. Itu semua karena Luming. Mata Di memerah memikirkan Luming. Saya juga mengirim Di Hongcheng dan Di Honglei untuk membantu Anda. Di mana mereka sekarang? Tahukah Anda berapa biaya untuk berteleportasi dari benua Yuan ke pulau liar seperti kelompok benua reruntuhan surgawi? Di Xian berteriak dingin lagi. Dalam kata-katanya, gugusan benua reruntuhan ilahi menjadi pulau Savage. Di Hongcheng, mereka sudah mati. Di tergagap. Apa? Di mana dua senjata spiritual kaisar? Mata Di Xian membelalak, dan niat membunuhnya yang dingin memenuhi udara. Hati Di bergetar. Di Xian adalah keturunan langsung keluarga Di. Statusnya jauh lebih tinggi darinya. Jika dia marah, bukan hanya dia, bahkan cabang keluarga di miliknya sendiri pun akan terancam. Tuan Muda Xian, harap tenang. Itu semua salah Luming. Jika bukan karena dia,
aku akan mampu menyatukan kelompok benua reruntuhan surgawi tidak lama lagi. Di Yi segera meminta maaf. Lu Ming, mata Di Xian membelalak. Ya, Lu Ming. Di Yi segera memberitahunya tentang pertempuran sebelumnya dan Lu Ming. Maksudmu budidayanya belum mencapai alam kaisar. Saya tidak berpikir bahwa pulau kaisar yang barbar akan memiliki keajaiban seperti itu. Orang ini pasti punya beberapa rahasia. Hehe, jatuhkan dia dan aku akan mempelajarinya. Mata Di Xian dingin. Ayo pergi. Di Yi, kamu yang memimpin. Kita akan pergi ke benua hutan belantara ilahi dan bertemu Lu Ming itu. Perintah Di Xian. Ya, Di Yi mengangguk berulang kali dan memimpin jalan. Wajahnya garang. Titik. Lu Ming masih berkultivasi di 9 reruntuhan naga. Seiring berlalunya waktu, Dewa Roh di dantian Lu Ming berangsur-angsur menjadi tenang. Ada cahaya redup, seolah sedang memelihara sesuatu. Pada hari tertentu, Dewa Spiritual tiba-tiba bergetar, dan cahaya kacau muncul. Selesai. Mata Lu Ming dipenuhi dengan ekstasi. Pada saat yang sama, Lu Ming menyingkirkan prasasti penekan penjara dan garis keturunan ketiga. Setelah sekian lama, Lu Ming merasa bahwa bentuk embrio dari domain chaos akhirnya berhasil dipadatkan. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan batu permata mentah muncul di sekitar Lu Ming. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya, dan tumpukan batu permata mentah dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan mulai dimurnikan. Energi batu asal terus-menerus diubah menjadi esensi sejati dan diintegrasikan ke dalam dewa spiritual. Cahaya kacau pada dewa spiritual menjadi semakin jelas. Setelah beberapa hari, Lu Ming telah melahap 300 juta batu permata mentah. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan inti esensialnya semakin melimpah. Pada saat tertentu, lingkaran cahaya menyebar dari dewa spiritual dan tumbuh semakin besar. Itu mencakup radius 100 meter dari tubuh Lu Ming. Domain, bentuk embrio dari domain akhirnya terbentuk. Ini adalah bentuk awal dari domain kekacauan. Saat ini, itu hanyalah bentuk embrio. Jalan masih panjang sebelum bisa membentuk domain nyata. Di masa depan, Lu Ming perlu terus memahami dan memupuknya. Perlahan-lahan, bentuk embrio domain tersebut akan menjadi lebih besar dan matang. Di masa depan, ketika dia menerobos ke ranah kaisar, secara alami itu akan menjadi wilayah yang lengkap. Dengan satu pemikiran, bentuk embrio dari domain tersebut menyusut dan menutupi permukaan tubuh Lu Ming. Ledakan, Lu Ming dengan santai melayangkan pukulan dan ruang itu runtuh, memperlihatkan gua luar angkasa yang gelap. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming merasa bahwa kekuatan embrio Chaos Domain jauh lebih kuat daripada konsep Chaos murni. Apakah ini kekuatan seorang autark? Lu Ming bisa merasakan energi agung di tubuhnya dan senyuman percaya diri muncul di wajahnya. Setelah memadatkan bentuk embrio domain tersebut, Lu Ming secara alami telah melangkah ke tingkat tertinggi. Kekuatannya saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual raja, seperti di Hongcheng, tanpa bantuan tubuh keduanya. Ada waktu kurang dari sebulan sebelum upacara pendirian aliansi. Saatnya untuk kembali. Memikirkan hal ini, Lu Ming segera kembali. Tidak ada hambatan dalam perjalanan pulang. Lu Ming meninggalkan reruntuhan 9 naga dengan mudah. Dia merobek ruang itu dan segera kembali ke dataran utara. Pada saat itu, kota naga kekaisaran telah selesai dibangun. Hal pertama yang dilakukan Lu Ming ketika dia kembali ke dataran utara adalah memberi perintah untuk mulai pindah ke kota naga kekaisaran. Kota kaisar naga sangat megah dan luas. Banyak orang bisa tinggal di sana. Selain itu, kondisi budidaya di kota kaisar naga sangat bagus. Tentu saja banyak orang yang ingin pindah ke sana. Mengenai hal ini, Lu Ming telah berdiskusi dengan berbagai kaisar dan memutuskan kandidat untuk pindah ke kota naga kekaisaran.